Oke, siap. 3, 2, 1. Mari kita bicarakan. Mari kita ngobrol. Ya, malam ini gua ngobrol sama adik gua nih, yang pas di bawah gua. Namanya Desi atau panggilannya Eci. Kalau anak gua manggilnya Bow atau Namburu, gitu kan. Jadi kita panggilannya Bow aja lah ya. Boleh lah, boleh. Mau apa juga boleh lah. Siap, siap. Nih, Bow, kemarin kan dengar-dengar nih, Bow kan baru naik gunung di daerah Garut ya. Nah, kalau boleh tahu, itu gunung apa ya, Bow ya? Gunung Cikuray, ini nih yang ada di background nih. Wow, itu hasil jepretan sendiri atau ngambil di Google tuh? Ngambil di Google. Soalnya kita pas lagi naik itu pas lagi subuh, masih subuh, jadi nggak kelihatan. Oh, oke, oke. Terus pas lagi turun udah malam, jadi juga nggak kelihatan. Nah, emang jalan nggak ada siangnya gitu? Kan kalau misalnya kita udah di dalam gunungnya mau moto gunungnya gimana? Kan nggak bisa. Iya, Kan udah iya. di dalam perjalanan ya udah nggak kelihatan. Aduh, Bapak. Nah, Suka serius deh bercandanya. oke, oke. Nah, kemarin berapa orang, Bow, yang berangkat? Kita 8 orang yang berangkat, cowoknya 4, ceweknya 4. Sebenarnya awalnya tuh bakalan kurang lebih 12 orang, tapi satu persatu ada kegiatan, tiba-tiba ada yang sakit, akhirnya mundur, fixnya jadi 8 orang. Gitu. Itu dari Bandung berangkat? Dari Bandung, semua kebetulan, enggak, ada satu orang yang dari Bekasi, cuman mampir dulu ke Bandung, karena kita meeting point-nya, kita bilangnya MIPO, meeting point-nya di Bandung, di DU, di Pati Ukur, gitu. Jadi dari sana berangkat bareng-bareng, gitulah. Sebenarnya ini Pakai. agak kocak sih. Teman-temannya ini berawalnya dari teman-teman paduan suara. Nah, satu teman punya teman, temennya punya teman gitu. Jadi akhirnya kayak jadi kita ngumpul, saling kenal-kenalan lah di trek gitu. Berapa jam dari Bandung ke Cikura itu, Bu? Dari Bandung ke Garutnya dulu, karena kan ini Cikurainya di Garut ya, lebih tepatnya. Itu Jadi kita, Kabupaten Garut ya? Kabupaten Garut, ya. Nah, jadi kita tuh kalau nggak salah kita kan berangkat sekitar jam setengah 8 malam tuh. Itu sampai jam 11 lewat gitulah, karena malam mungkin ya. Terus sopirnya kita tuh mantap jiwa lah. Si Tulang ini emang udah biasa banget gitu bawa kita untuk trekking. Teman-teman sih sebenarnya untuk trekking gitu. Jadi ngebut banget lah, parah banget ngebutnya. Nyampe lah kita jam 11 lewat malam gitu. Jadi kurang lebih 3 jam kali ya, 3 jam lewat lah kurang Oh, lebihnya. oke, oke. Terus itu langsung mendaki atau sempat istirahat dulu tuh? Istirahat dulu. Jadi kan kebetulan di antara kita berdelapan ada satu orang yang udah pernah naik ke Cikuray. Cuman jalurnya itu beda. Jadi yang kemarin kita ambilnya Cikuraynya via Tapak Gerot. Nah, emang ada berapa Gitu. rute, Bu? Kalau misalnya nanya-nanya sih kurang lebih ada 6 ya. Cuman nggak tahu tuh pastinya. Ini juga browsing karena kemarin pas lagi dateng ketemu sama orang-orang yang di base camp-nya udah malam. Jadi kayak kita tidur langsung. Terus paling ditanya mau jalan jam berapa gitu. Jadi belum sempet kayak ngobrol terlalu panjang. Cuman kalau browsing sih kurang lebih ada 6 jalur gitu. Nah, Oh, kita ambilnya yang Tapak Gerot. Tapak Gerot itu ada di daerah Cigedug di Gedung. gitu. Cigedug, Gedug. Itu tuh naik mendakinya ada bayar nggak? Bayar, simaksinya 25.000. Simaks ini apa? Simaks itu surat izin masuk kawasan konservasi gitu loh. Singkatan Oh, dari surat izin masuk kawasan konservasi. Jadi oh, kayak tiket masuk gitulah. Nah, 25.000 per orang. eh,
25.000 per orang. Itu sehari Gitu. atau termasuk nginap juga? Satu naik turun. Jadi Oh. naik turun lagi gitu. Satu trip lah, apa? Bolak-balik ya PP. Ngecamp gitu kan. Nah, enaknya gitu kan kita kalau yang di Tapak Gerot punya base camp. Di situ tuh ada orang-orang yang emang in charge gitu. Jadi dari awal istilahnya gini, si base campnya itu letaknya tuh di deket ya di Cigeduk ini ya. Dia rumah warga gitu loh. Jadi kayak kita masuk ada gang gitu, masuk ke dalam itu udah base campnya si Tapak Gerot. Base campnya Tapak Gerot yang mau daki ke Cikuray. Begitu masuk, nanti udah deh di situ langsung sebelah kanan tuh ada kayak kios kecil. Di situ bisa langsung bilang, mau mendaki gitu ya. Oh, mau kapan gitu, berapa orang? Besok subuh 8 orang, ya udah masuk dulu aja, istirahat dulu. Jadi langsung disiapin tempat untuk istirahat di rumah warga itu. Kita nginep ya dihitungnya mungkin satu paket sama si Maxi itu kali ya 25.000. Jadi kayak fasilitas dari 25.000 itulah. Apa? Makan ya? Atau makan Makannya sendiri? enggak, bawa sendiri. Tapi mereka sediain makan nggak? Ada warung, tapi warungnya bukannya sesuai operasional mereka, nggak 24 jam. Oh, oke. Gitu. Kayaknya perlu dicoba nih. Jadi di situ tuh kita bisa kenalan sama pendaki-pendaki lain. Nah, kebetulan kemarin pas kita datang itu baru timnya kita nih. Kita masuk masih kosong. Jadi kita bisa tidur enak banget tuh, agak lega gitu kan, luas. Bisa tidur agak yang cewek-cewek pada di dalam, yang cowok-cowok ngobrol-ngobrol dulu di luar. Baru akhirnya udah agak subuhan banget, mereka masuk ke dalam baru tidur. Sekitar jam berapa ya? Jam 3-an lah, muncul dari Jakarta serombongan. Muncul lagi dari mana serombongan. Jadi tiba-tiba pagi-pagi bangun udah rame aja. Gitu. Enaknya ada kamar mandi, lengkap. Pokoknya di dalam rumah gitulah, rumah. Terus ininya tidurnya pakai sleeping bag atau pakai kasur ampar gitu? Pakai karpet ampar. Karpetnya terbuat dari plastik kopi. Pernah kan plastik kopi yang dianyam? Iya, tahu. Lumayan. Lumayan. Nah, kita karena dingin kan di daerah Garutnya, kita ambil sleeping bag sih mau nggak mau, emang bongkar carrier lagi. Itu emang kita setengah hati sih, bongkar nggak ya, karena kan kalau bongkar harus isi lagi kan. Iya, cuman kita pikir nggak apa-apa deh, bongkar aja gitu. Nah, terus pilihannya kenapa nggak ke Papandayan, kenapa ke Cikuray? Oh, ada ceritanya. Jadi memang awalnya kita mau ke Papandayan karena istilah katanya santailah, mau santai gitu kan. Karena kan kalau ke Papandayan katanya jalannya landai. Kebetulan belum pernah juga ke Papandayan. Bapaknya kan sudah pernah ya, Bapak ya. Pernah, Gitu. Nah, tahun lalu. jadi ya itu tadinya mau ke Papandayan, tapi nggak jadi karena tiba-tiba tanggal 6 Oktober tuh dinyatakan tutup sementara waktu. Gitu. Jadi akhirnya kita mikir mau kemana, tiba-tiba ada satu teman dari antara kita berdelapan tuh nyeletuk, ke ide aja Cikuray, katanya gitu. Kebetulan di Garut juga, pas di searching ternyata, seberangnya Papandayan. Jadi memang ketika kita di atas pun, bisa ditunjuk tuh, itu Papandayan, gitu. Oke. Tapi kalau secara ketinggian, Cikuray itu berapa mdpl, Bu? 2.821. Dia Berarti, termasuk Seven Summit loh di Jawa Barat. berarti sebenarnya itu lebih tinggi daripada Papandayan dong ya? Seingat gue sih Papandayan itu 26 ya? 2.600-an deh. Kayaknya ya. Soalnya kalau si Cikuray itu tertinggi keempat loh di Jawa Barat. Yang pertama apa? Pertama apa ya? Kita searching aja kali ya. Daripada salah sebut ntar ditimpukin para pendaki loh. Terdakian. Ya pokoknya gitu deh, seru banget. Nah, pokoknya sambil searching nih. Di
Kemarin Apa namanya? nginep berarti di Cikuray nginep. Semalam di summitnya nginep, di puncaknya nginep semalam. Tantangan paling berat waktu kemarin ke Cikuray selain berat badan ya. Apa tuh pas naik gunung? Treknya enggak sih gini, cerita sedikit lah ya. Sebenarnya aku tuh termasuk yang boyot alias lama karena mungkin bobot gitu ya. Salah satunya gitu faktor yang bikin jadi lama. Jadi akhirnya tuh bikin lambat jalannya. Cuman punya tim tuh keren banget gitu. Mereka tuh nggak yang ninggalin. Tapi kan itu memang apa ya? Dari awal tuh udah sepakat gitu bahwa jangan sampai ada yang ditinggalin. Akhirnya bagi kubu lah. Ada tim yang ada leader bersama tim-tim yang jalannya agak lebih cepat. Ada juga sweeper bersama para pendaki yang agak boyot gitu ya dan boyot gitu. Jadi ya kalau dibilang tantangan paling beratnya treknya panjang karena kan termasuk yang tinggi juga. Terus di dalamnya itu ada trek yang lumayan terjal gitu loh. Kalau misalkan kayak tangganya tuh panjang, jadi bikin paha tuh sakit banget, jadi lambat, baru jalan sedikit udah haheho gitu. Jadi akhirnya yang kalau searching sih rata-rata tuh orang bisa nyampe ke puncaknya sekitar 8 jam, 7 jam. Wow. Kita tuh karena bukan lambat ya, slow but sure kita bilangnya. Tunggu-tungguan. Tunggu-tungguan, santai juga, nggak ngejar waktu. Kita tuh nyampe ke atas tuh 14 jam loh. Itu start pendakian jam berapa tuh? Jam 5:25 kalau nggak saya. Apa jam 5? Ya jam 5-an gitu lah. Berarti kurang lebih jam-jam 3-an ya baru nyampe ya? Enggak dong. Setengah Jam 6 sore 8. dong. Iya, Setengah setengah 8 8. malam. Itu pasang Setengah tenda 8. 8 itulah ya, berarti. Iya, kita datang ke atas walaupun udah lemes gitu kan, mau nggak mau ya tetap harus pasang, kalau nggak mau tidur di mana gitu kan. Gitu. Iya. Nah itu Nih tadi nih, pas Seven Summit nih. Nggak disusun. Nggak disusun sama ini. Wait. pokoknya si Cikuray ini Yang keempat lah gitu. di Jawa Barat ya. Yoi, jadi agak bangga juga adek nih. Ada sweeper kan? Yoi. Itu tim kalian atau memang guide yang ada di Cikuraynya? Tim kita dong, keren kan? Oh, jadi kalian nggak pakai guide? Enggak, kita guide-nya dari awal, dari base camp. Jadi gini, waktu kita datang kan tadi ditanya, mau jalan jam berapa? Katanya, subuh aja Kang, gitu, jam abis sholat subuh lah, gitu kan. Oh ya udah, akhirnya jam 4 lewat ya, kita udah mulai siap-siap. Habis itu sekitar jam 5-an kita udah di briefing. Kita di briefing, dikasih tahu lah, ini loh jalur Tapak Gerot gitu kan ya, dari base camp nanti. Jadi maps-nya pakai itu manual, mereka bikin di tembok gitu loh, digambar di tembok. Jadi kita foto masing-masing di kamera masing-masing, atau enggak ada yang inget ya inget. Keluar base camp, nanti ke kanan ya, nanti ke kiri ya, ada pos 1, pos 2 gitu. Nah, kebetulan lewat Tapak Gerot itu ada 6 pos. Oke. Pos 1, pos 2 itu kita ngelewatin perkebunan, ada macam-macam, ada cengek, ada labu siam ya, ada lemon gitu kan, ada apa lagi ya, kopi, macam-macam si tanamannya. Habis masuk ke pos 2 kita berhenti dulu karena ada kios ibu-ibu di situ. Itu sebutannya ada loh, namanya Indotosin. Apaan tuh? Indomaret Mang Tosin. Mang Tosin. Aduh. Soalnya yang punyanya namanya Mang Tosin.
Di situ jualnya macam-macam, mulai dari sebut merek lah ya, Marimas, Just Juice, minuman gitu, mie, sampai ke bala-bala ada enak banget. Pokoknya kalau dikala lapar, makanan apapun jadinya nikmat gitu kan. Ya. Guys, mungkin info aja, cengek itu cabai rawit, bala-bala itu bakwan. Jadi Yes. ini karena versi di Bandung, cengek itu ya memang cabai keriting, cabai rawit. Bala-bala itu mungkin karena bala berantakan, itu sebenarnya namanya bakwan kalau di Jakarta ya. Oke, lanjut Bu. Jadi Udah. jadi di Habis itu belum itu ada selesai, cerita 6 pos dulu. tuh ya. Hmm. Jadi ada warung di setiap posnya. Mana ada. Itu bonus di pos 2. Bonus Oh, di pos 2. Sama ada satu lagi di pos 3, ini campground sebenarnya. Jadi kebanyakan para pendaki itu, so far ya, sepenglihatan ya, pada ngecampnya itu di pos 3. Kenapa? Karena ada ceritanya. Jadi gini, kebanyakan itu dengar selentingan, ngecampnya itu antara di pos 3, pos 6, atau di puncak. Tapi disaraninnya itu antara pos 3 atau sekalian ke puncak. Kenapa? Karena di pos 6-nya itu ada bagas. Tahu nggak bagas? apa itu? Bagong ganas. Oh, babi hutan. Iya, kita bilangnya bagas gitu. Itu terkenal di istilah-istilah para pendaki itu bilangnya bagas, bagong ganas ya. Nah, jadi di pos 3 juga ada warung namanya Alfakin. Tadi Indoskin. Nah, sekarang Indotosin. 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 Ya, Indotosir. Alfakin. Nah, sekarang Alfa Kin. Oke, singkatan dari Alfamart Mang Ikin. Aduh. Gitu. Oke. Jadi Ya. udah di situ ada musola, ada air juga, ada jamban. Jamban seadanya lah ya. Jadi lumayan lengkap lah kalau misalkan mau ngepost mau ngecamp di pos 3. Ya mungkin Cuman karena PR campground juga kali ya. campground sih memang. Kayaknya Cuman lebih banyak PR-nya fasilitasnya. kalau mau summit attack ya agak PR karena masih panjang perjalanannya ya. Dari pos Itu 4, 5, terbilang 6. pos 3 itu udah setengah perjalanan atau baru sepertiga doang tuh? Kan dari 6 pos, dia pos ketiga nih. Itu kurang lebih setengahnya sudah nyampe, tapi kan biasanya nih, ya pengalaman daki lah ya. Pos 1 itu selalu jaraknya lebih pendek. Supaya nggak kaget lah. Baru nanti dari pos 1 ke pos 2 itu baru agak panjang. Pos 3 ke pos 2 ke 3 itu lebih panjang lagi karena mungkin medannya lebih parah nih. Biasanya, tapi ya nggak tahu kalau di Cikuray sih belum pernah juga. Kurang lebih lah, sama lah. Cuman lebih ke sulit enggaknya medannya kayaknya ya. Kan ke 1 ke 2 itu tuh udah mulai nanjak. Sebenarnya dibilang nanjak mah hampir semuanya nanjak Dari pos 1 sampai pos 6 paling bonusnya cuma dikit-dikit, yang jalan landainya tuh dikit-dikit banget. Tapi ya kalau dari pos 1 ke pos 2 nanjaknya nggak terlalu nanjak banget gitu. Pos 2 ke pos 3 adalah mulai-mulai gitu kan. 3 ke 4 ke 5 ke 6 luar biasa itu mah. Nah, kemarin ada tantangan ini enggak? Hujan enggak? Atau mungkin karena sudah malam. Nah, itu kan biasanya medannya agak sedikit berbeda ya kalau misalkan hujan dan gitu tambah lagi gelap. Nah, itu kemarin nemuin nggak tuh rute kayak begitu tuh? Rute hujan. Untungnya kita dapat cuaca yang asik banget. Jadi kita subuh jalan sampai tiba di atas setengah 8 pun ngedapetin sih rintik, tapi sepertinya bukan hujan, kayak kabut turun doang aja gitu loh. Titik air ada, tapi aman. Nyampe di puncak pun kita ngecamp itu aman sekali, nggak hujan. Kita turun pun di pos 2 mulai rintik nih, turun, hujan airnya udah turun gitu.
Tapi berhenti lagi dan akhirnya kita turun juga enggak dengan hujan. Kebayang kalau hujan, itu tanah-tanah tuh ya, kayaknya licin kita prosotan kali, seluncuran. Nah itu medannya kebanyakan tanah atau bebatuan gitu atau pohon-pohon. Beda-beda dari ke satu, Injak akar kedua, pohon gitu kan. pos 1, pos 2 sampai pos 3 itu kebanyakannya tanah. Pos 3 ke 4 itu kebanyakannya akar-akar. Oh, belum. Pos 3 ke pos 4 masih tanah juga tuh. 4 ke 5 tuh akar-akar pohon. Hmm. Nah, di bagian atas-atas itu justru sebenarnya ada tangga-tangga yang dibikin. Ada yang menarik lagi loh di Cikuray. Apa Mau tuh? tau nggak? Di puncaknya ada yang jualan siomay. Seriusan, kaget kan? Kaget kita juga. Gini nih, ada pengalaman waktu ke Pepandayan juga begitu. Kita udah capek ngedaki dan sebagainya, tiba-tiba ada tukang ojek. Nah, di Cikuray ada tukang ojek nggak sampai ke atas tuh? Sampai pos 3. Cuma sampai pos 3 doang. Berarti cuma sampai Ya, campground tadi doang gitu ya. ya campground. Soalnya Nah, itu masih ada kira-kira trek tuh, motornya. kira-kira tukang siomay pakai apa ke sana? Kalau misalkan dilihat-lihat mah, kelihatannya si kan dia ada ininya loh, ada si tandunya itu loh, si apa Oh, sih namanya apa langsungnya ya? panggulannya lah ya. Ya panggulannya udah ada di atas. Kayaknya sih orang-orangnya bawa bahan ke atas gitu loh. Jadi Oh. pas di perjalanan kami di pos berapa ya lupa, sempat ketemu sama bapak-bapak bawa kayu diginiin sama karung di belakangnya. Terus kayak kita nanya, Pak dari atas, iya Bapak mah tektokan. Tektokan tuh istilahnya bolak-balik. Hmm. Wah, bolak-balik Pak, tektokan sendiri? Iya, sendiri. Tadi habis ini nganterin bahan jualan ke atas. Oh, di atas ada yang jualan, Pak. Kita tiba-tiba berbinar-binar ya. Oh, di atas ada yang jualan, Pak. Ada siomay ning, katanya gitu. Ada air minum juga di atas teh, katanya gitu. Oh, siapa yang jualan di atas, Pak? Anak Bapak, katanya. Oh, iya, iya, iya. Langsung kita langsung kayak di charge lagi gitu ya. Jadi kayak kita langsung, ah ada siomay, tenang aja guys di atas. Harapan gitu ya bahwa ada makanan di sana. Ada harapan. Iya, nah kayaknya sih si panggulannya udah ditaruh duluan di atas, jadi berikutnya tuh kayak mereka cuma tinggal bawa bahan-bahannya doang gitu. Hmm. Nggak lama lagi kita jalan, pas lagi berhenti di pos 4 kalau nggak salah, tiba-tiba ada satu orang lewat lagi gitu. Ternyata dia penjaga shelter di atas yang tempat jualan itu. Si Akang ini gitu ya, si Akang ini teh datang lewat, terus oh ya kalau lewat tapak gerot itu ada larangan, nggak boleh pakai atribut warna merah. Oh, maksudnya pantangannya gitu. Mm-mm. Nggak boleh pakai atribut merah. Mitosnya apa tuh, Bu? Selentingan sih ya, itu tuh diganggu lah gitu. Oh, jadi atribut apapun yang merah itu diharapkan jangan dipakai gitu. Iya, tapi kalau misalkan kan kayak kemarin tuh kebetulan ada temen pakai tasnya warna merah. Hmm. Langsung dikasih tahu, Neng, itu ditutupin, katanya pakai rain covernya aja, katanya gitu kan. Rain covernya warna apa? Oh, warna bukan merah kok, Kang, gitu. Ya mendingan ditutupin. Nah, satu orang lagi, rain covernya warna merah juga ya, guys. Agak bingung kita. Gimana nih, gitu. Coba dibalik, warnanya apa? Ternyata putih, jadi akhirnya ditutupin pakai putih, gitu. Terus ada yang bawa trekking pole-nya warna merah. Terus nanya, ini kalau trekking pole gimana? Nggak apa-apalah, itu mah ada sedikit, gitu kan. Nah, kita jalanlah, lewat lah ya, kan maksudnya kita menghargai lah ya, dengan aturan yang ada, istilah katanya mereka punya aturannya seperti itu ya, kita hargai saja gitu. Nah, pas lagi kita jalan, lagi berhenti, tiba-tiba yang si Akang tadi tuh lewat, dia pakai tas warna merah, itu full warna merah. Teman kita dengan spontan, baik ya, langsung mengingatkan, Kang, itu ada rain cover-nya nggak Kang? Katanya gitu. Karena kita nggak tahu kalau dia orang di situ. Kang, itu ada rain cover-nya nggak Kang? Itu soalnya warna merah tuh, kan nggak boleh tuh kita pakai atribut warna merah gitu kan.
Langsung si akangnya senyum sambil bilang, nggak apa-apa dah kalau orang sini mah, katanya gitu. Oh, oh kalau orang sini, ya punten punten katanya gitu kan. Maaf ya Kang, kita nggak tahu. Ya nggak apa-apa, katanya bagus kok ngingetin, katanya baik, katanya gitu. Ya udah, akhirnya cerita-cerita lah sama si Akang ini. Ternyata Akang ini juga salah satu penjual di atas. Dia Oh, bawa bahan-bahan si bala-bala yang tadi dibilang. Kita langsung ngebooking dari bawah. Kang, begitu ya sampai ke atas, pokoknya buat kelompok kita bikinin ya Kang. Takutnya nanti kehabisan kita bilang. Jadi dialah yang menemani rombongan kedua yang boyot, yang lambat, sampai akhirnya naik ke atas. Kita tanya-tanya, Kang, biasanya dari pos 1 sampai ke atas, Akang berapa jam? Dia bilang bisa 4 jam. itu dari Kita itu dari 14 tiga jam. ya. Apa? Dari pos 1, tapi nggak tahu ya apakah dari pos 1 dia naik ojek dulu sampai pos 3 atau memang sudah dari pos 1 jalan kaki sampai ke atas. Tapi emang salut sih kalau sama orang-orang setempat mah. Mereka cepet banget nyampe ke atasnya. Iya, iya. Gitu. Nah, itu kan tadi naik 14 jam. Nah, pas turun berapa jam, Bu? Biasanya kan kalau 7. turun lebih cepat kan? 7 jam. Nah, apa yang bikin dia lebih cepat? Rutenya sama atau rutenya dibikin muter? Kan biasanya tuh ada naik dari titik mana, turun tuh dari titik mana gitu. Ada kayak begitu kan. Nah, ini naik turun rutenya sama. Sama persis. Cuman karena turun kali Kenapa? cepat ya. Enggak, karena emang Gue pas naik itu menggelinding, sempat kita gue rehat menggelinding. dulu. Enggak, prosotan. Kita pakai koin prosotannya. Kebetulan bawa koinnya banyak, jadi nyampainya cepat. Oke. Aduh. Ini pas naik itu kita sempat berhenti di pos 3 masak dulu. Nah, itu dengan masak aja 7 jam. No, yang 14 jam yang pergi. Oh, 14 jam yang pergi itu sempat masak dulu di pos 3. Kalau turun Ya, langsung bablas tuh. 14. Kita sempat berhenti di pos sebenarnya ada sih di tengah-tengah kayak antara pos gitu kita berhenti karena capek juga kan turun kan biasanya lutut agak meronta-ronta ya. Kalau turun itu kan dia berteriak tolong berhenti dulu. Akhirnya kita berhenti gitu loh di antara pos gitu. Baru setelah itu di pos 2 berhenti makan dulu, sempat makan dulu di Indotosin itu. Kita makan lagi di situ, isi-isi bahan bakar dulu lah, baru jalan lagi. Setelah rintik hujan, baru jalan lagi turun gitu. Asik ya. Dan memang ada yang dikejar sih pas turun, jadi makanya agak lebih cepat. Travel. Nggak ada temen yang harus balik ke Bekasi lagi kan. Oh, kalian kemarin berangkat hari apa? Pulang hari apa? Hari Jumat. Jumat sampai Balik. Minggu. Oh, pantas mungkin temennya ngejar hari Senin supaya masuk kerja kali ya. Betul sekali. Oke. Gitu. Ada foto nggak yang bisa di-share nih, Bu? Foto, bentar ya, kita coba cek deh. Nah, itu di pos berapa, Bu? Tunggu bentar. Ini on the way ke pos 3 kalau nggak salah. Oh, Soalnya oke. ini masih kayak perkebunan gitu. Nah, ini masih daerah situlah. Masih pos 2 ke pos 3 menuju. Berarti itu sebelum ground camp ya? Iya, betul. Wih, kabutnya mantap. Wah, siluet. Iya, ini malam-malam pas udah nyampe ke puncak Bayangan. Pas dilihat, kayak keren nih, kita ambil aja deh jadinya. Tapi jadi kayak misterius banget ya. Tapi keren sih. Nah, Nah, ini ini subuh-subuh di kita naik ke atas atau puncak masih di dari bawah? di atas, udah nyampe ke puncak. Jadi kita kalau ngecamp itu tidak disarankan di puncaknya banget karena takutnya badai.
gitu. Jadi mereka sarankannya di punggung gunung, di punggung puncaknya hanya sekitar 5 menit lah turun ke bawah, nggak nyampe 5 menit lah, boleh lah di bawahnya gitu. Ini Jadi kondisi, nah keren ya. wow. Semuanya di subuh-subuh sih, semuanya di subuh-subuh. Jadi pas subuh-subuh kalian dari tempat camp ini naik lagi baru ke puncaknya. Sedikit banget. Sedikit banget ya. Naik 5 menit udah nyampe ke atas. Oh, keren Bu. Gitu. Ini mah sekitar jam 5-an kalau nggak salah. Nah, lihat tuh awannya. Keren banget ya. Keren. Tuh. Wah. Wih. Jadi kebayar banget. Jadi ngerasa capeknya itu lihat ya. awan-awan yang di bawahnya itu tuh. Oh, ini yang disebut dengan lautan awan tuh kayak begini. Iya, keren banget ya. Ini di bawah ini kayak air gitu ya, padahal itu awan. Cakep. Tapi ada nggak sih beberapa orang yang sudah naik 2-3 kali ke atas gitu? Ada salah satu temen itu ada yang udah naik sekali tapi lewat pemancar, via pemancar. Gitu. Dia sih bilangnya treknya lebih pendek katanya gitu. Cuman emang agak lebih terjal katanya. Begitu sih. Cuma lebih pendek aja. Sama katanya sih kalau yang Bagas itu banyaknya di daerah yang pemancar itu. Kalau baca-baca di Google ya, browsing gitu, banyaknya di pemancar karena banyak juga yang ngasih makan. Jadi kayak mereka tuh si Bagas-Bagasnya balik lagi gitu. Hah? Dipelihara juga? Bukan dipelihara. Jadi kayak ngerasa enak kan, dapat sisa-sisa makanan dari pendaki gitu kan. Jadi makan atau enggak dikasih makan gitu, jadi makan gitu. Jadi datang lagi. Itu sih baca dari Google browsing gitu loh. Kita kadang-kadang belum pernah ketemu tapi tahu cerita, yaitu the power of browsing ya. The power of Mbak Google. Mbak Google gitu loh. Lihat lah ya. Nanya lagi deh, tanggung. Kan tadi dibilang ada 3 rute nyampe ke puncak Cikuray. Ada dari 6. 6 lah ya. Cuma yang paling ini kayaknya 3. Ada dari rute Olan, Tapak Grout, sama Pemancar. Nah, sebenarnya kalau secara jarak, secara medannya, yang paling berat di antara 3 itu yang mana? Kalau menurut Mbak Google? Atau menurut Belum nggak dapet, ada satu statement sih dibilangnya yang malah yang tadi nggak disebutin di Cintanagara, lewat Cintanagara atau Bayongbong, katanya itu yang terberat. Tapi ya nggak tahu juga itu tadi, coba cari-cari gitu ya, katanya itu yang terberat. Tapi nggak dapat ya? Cuman nggak dapat banyak artikel gitu tentang itu. Yang pasti itu ada jalurnya pemancar, via pemancar, Kiara Janggot, Cintanagara, atau dibilangnya Bayongbong, Pamalayan, Tapak Gerot atau Cigedug, karena daerah Cigedug ya Tapak Gerot itu, sama Cikajang. Kelihatannya sih Cikajang itu mungkin Olan kali ya, karena yang Olan tuh nggak kesebut. Tapi kalau lihat dari rutenya, kelihatannya Cikajang itu Olan. Mungkin ya, tapi Oke. coba cek deh. Oh iya, finally sih kita nggak ketemu sama Bagas ya. Puji Tuhan juga sih. Agak serem juga dan bingung ya kalau ketemu. Aduh. Tapi ya kelihatannya sih kayaknya asik banget ya. Asik banget, terbayar sih ya rasa-rasanya. Tapi sana ada ini nggak? Ada air terjun gitu atau apa gitu, Bu? Nggak ada. Kita lihat view ya. Kalau di atas itu tuh lihat view. Oke. Ini sih sempat ngambil sedikit. Coba lihat deh yang dari situ dulu deh.
Nah, ini ya. Belum muncul. Nah, ya. Ya, ini timnya nih. Kita berdelapan. Wow, asik ya. Asik banget. Ini di atas, ini udah mau balik. Jalan pulang. Oh, wah, kayaknya sepatunya udah mau hancur tuh. Pasti balik-balik udah luka-luka itu ya. Aduh, kaki lumayan. Nah, ini yang jalur lain. Yang tadi kita kan pakai tapak grot. Kalau ini yang Olan, ini ketemu di tengah jalan nih kalau yang dari via Olan. Tapi kalau via Nah, ini kan Olan kosnya cuma dikit ya Bu ya. iya, iya betul. Sementara dari kalau via pemancar ada 7 pos, tadi lewat tapak Tapak grot. 6 pos ya. Iya. Nah, ini tapak grot ada di Olan nih. Lihat sebelah kirinya Olan. Oh Tapak iya, grot. sebelah kiri ya. Jadi kita ketemu tuh di situ. Iya, Oh, itu tapak grot. oke oke. Tapi sebenarnya titik kumpulnya sama ya kelihatannya. Baik dari pemancar, Olan, atau memang itu beda-beda? Maksudnya kan sama-sama ke puncak. Jadi pasti sama dong ketemu lagi. Maksudnya titik kumpul di bagian bawahnya beda-beda Oh, berarti. di beda-beda. Jadi itu tuh barat timur gitu loh. Kalau nggak Oh, salah, tapak grot itu dari sisi barat ya kalau nggak salah sih. hmm, oke. Waduh. Nah, ini dia. Oh Ini iya ya. ini 2821 pencapaian. mdpl Gunung Cikuray. Mm-mm. Wow. Sebenarnya yang terkenal di sini lautan awannya. Cuman kemarin mungkin karena kita pagi banget, jadi kelihatannya cuma dikit. Hmm. Udah Wah, diambil belum ya? Kayaknya belum diambil ya. ya nantilah kita ini lagi. Tapi secara overall nih, dari perjalanan pergi terus nyampe ke puncak, balik turun gitu kan. Itu kira-kira kalau buat orang yang baru pemula nih, perlu latihan nggak fisik? Terus yang Perlu kedua, banget. yang kedua, pada saat pendakian itu beneran pada pakai masker nggak sih di sana? Atau mau menikmati udara bebas aja gitu? Kalau misalnya ditanya perlu latihan nggak? Perlu dong. Karena jujur 800 gitu berat ya. sih. Panjang soalnya. Endurance banget sih yang dibutuhkan. Kenapa? Ya 2.800 kan panjang banget itu. Iya, panjang banget. Ampun deh. Kalau misalkan kita nggak persiapan sih bisa menyerah ya di tengah jalan. Satu, karena kecapean. Dua, mental juga ya. Kena mental gitu. Karena kayaknya nggak nyampe-nyampe gitu. Jadi Oke. istilah katanya persiapannya emang secara fisik sama mental juga. Ya harus punya target, harus nyampe puncak gitu loh. Gitu. Terus kalau misalkan pas di jalan pada pakai masker enggak, Cuman kita bawa pengganti sih, kita pakai buff, ada beberapa yang pakai buff kan, jadi emang buffnya dipakai sampai sini. Cuman karena itu kan di udara terbuka juga, area terbuka juga kan, jadi Nikmati udara udaranya kan dengan mengalir dengan sangat free-nya ya, jadi kita nggak pakai sih. sambil juga menikmati ya apa kalau bahasanya nikmat apalah yang disukai gitu ya dari alam alam Cikuray itu ya. Nah, terus mengenai perbekalan kira-kira butuh apa aja sih yang normal tapi nggak memberatkan, itu yang perlu disiapin untuk naik Gunung Cikuray. Bawa baju ganti nggak usah terlalu banyak, secukupnya aja. Sandal jepit. Sendal boleh, mau jepit, mau pakai sendal gunung lagi juga nggak apa-apa. Bebas sepunyanya aja. Gunung. Air jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit. Istilah katanya sebenarnya 4 liter ya, cukup, boleh dibilang cukup gitu loh. Karena di atas kita bisa beli lagi gitu kan ya. Memang harganya sangat mahal. Nah, Tapi kalau dibandingkan dengan kita harus turun lagi untuk beli, mendingan beli di atas fair gitu banget. kan. Nah, Bu, kira-kira harga air mineral di atas itu berapa? Yang 2 liter 25.000.
1,5 liter kali ya, 2 liter nggak ada. Oh ya, 1,5 liter ya, maaf. 25.000. 1,5 liter itu? Iya ya, 1,5 liter ya? 1,5 liter. 25.000. Itu sih harga 5 botol di bawah ya. Cuman karena kita melihat perjalanannya yang begitu luar biasa, aduhai gitu ya, karena udah melewatinya, jadi wajar sekali gitu dengan harga segitu kita bisa menikmati air lagi. Tapi di sana banyak nemuin mata air nggak? No. Nggak ada sama sekali. Sampai pos 3 aja sih, itu ada air mengalir gitu. Bukan dari mata air yang apa, dari dinding-dinding gitu, dari tanah yang ini mengalir, nggak ada ya? Ada kocoran gitu. Apa sih, pancuran ya? Kocoran, ya kocoran itu pancuran itu. Mohon maaf guys. Terbawa ini kearifan lokal ya kita ya, berbahasa Sunda. Terus malam di Cikuray ya. Oke. Nah, ini pertanyaan sebelum kita tutup deh. Kira-kira gunung apa lagi yang mau didaki setelah Gunung Cikuray? Ada rencana sih ke Gunung Gede. Tapi itu masih wacana gitu. Jadi belum difikskan, tetapi ada rencana ke sana. Mungkin jaraknya 1-2 bulan lagi ke depan lah. Karena sebelumnya kita juga sebenarnya baru mendaki 2 bulan yang lalu. Tuh, kemana? Ke Burangrang. Oh, Burangrang. Jawa Barat juga itu ya? Masih di dekat sini sih, di Lembang. Oh, Burangrang. Itu dipakai biasanya untuk training para ini loh, tentara ya kalau nggak salah ya. Betul sekali. Itu sadis sih. Itu jalannya lebih sadis sebenarnya. Walaupun pendek tapi sadis, ampun. Ya, tapi karena di Burangrang itu kan medannya lumayan terjal dan itu mungkin cuaca juga. Kalau terlalu siang baru naik, ampun deh. Itu karena yang dihadapin ya medannya, cuacanya juga panas. Oke lah, Bu, kira-kira pesan-pesan terakhir dari Cikuray sebelum kita tutup ngobrol kita ini. Kira-kira apa pesan-pesan buat orang yang mau berangkat ke sana nih? Baik itu pemula maupun orang yang belum pernah naik gunung. Ya sama sebenarnya pemula sama belum pernah naik gunung ya. Tapi kira-kira untuk Cikuray dibandingkan Burangrang, apa nih yang bisa disiapin supaya kita ke Cikuray bisa nyampe ke puncak, turun dengan selamat. Selain tadi ya, mitos yang pakai atribut warna merah ataupun baju warna merah. Yang pasti yang pertama perlu diketahui, asik. Puncaknya Cikuray ini tuh menyajikan keindahan yang luar biasa. Maksudnya rasa capek, rasa berat banget di perjalanan dari awal sampai ke akhir tuh terbayar banget. Jadi maksudnya istilah katanya gini, kalau pergi ke sana jangan tanggung-tanggung sampai ke puncak. Nah, supaya bisa nyampe ke puncak, otomatis harus persiapan dulu fisik dan mentalnya. Karena tadi kita tahu ini kan termasuk Seven Summit, jadi pasti treknya panjang. Jadi otomatis kalau mentalnya kita lemah, bisa aja kita akhirnya menyerah dan ngecampnya di bawah, gitu kan, dan lain sebagainya lah. Pokoknya intinya itu, persiapkanlah secara fisik dan juga mentalnya gitu. Dan jangan juga kita akhirnya jadi jiper karena ada mitos-mitos yang ada. Itu kan memang sudah biasa ya. Di tempat manapun juga pasti ada cerita lah di baliknya, istilahnya sejarah-sejarah tertentu lah. Kita hargain saja, karena di situ kalau lewat tapak gerot ada larangan, tidak boleh pakai warna merah, ya kita hargai hal itu, tetapi tetap jalanlah gitu ya. Karena sebenarnya kalau maksudnya kita baik ya nggak akan ada apa-apa juga kok. Kan tujuan kita bukan untuk macam-macam ya. Jadi hal yang baik juga akan mengikuti kita gitu. Itu sih paling ya. Nah, satu lagi deh, nanggung. Ada ngelihat nggak ada yang bawa anak kecil?
kayaknya SD ada, tapi Oh, bukan kecil-kecil banget ya. banyak SD Jason mungkin ya. sekitar kelas 4, 5 gitu lah. Hmm. Jadi kalau kami mau bawa Jason naik ke Cikuray, sebaiknya jangan dulu, ditunda dulu. Karena memang medannya Karena yang berat panjang, dan ya memang lebih ke menginap panjangnya ya. sih. Harus menginap juga Kenapa? ya. Harus menginap juga di sana. Iya, betul. Nggak bisa bolak-balik. Kecuali udah pro kayak para itu orang Tadi. sana. Oke Bu, kayak seru banget nih. Sebenarnya banyak sih yang mau ditanyain karena kami juga kan kemarin baru naik Sentul sih. Cuma memang kalau secara ketinggian jauh lah, nggak nyampe setengahnya Gunung Cikuray. Kami kemarin juga baru dari puncak Kuta di Sentul, itu ketinggiannya cuma 1050 mdpl. Bawa Jason. Itu perjalanan 3 jam aja lutut udah mau copot. Punggung udah panas gitu kan karena harus gendong Jason ke atas maupun apa turun juga ke bawah. Tapi segitu aja sudah mabuk karena persiapan nggak ada juga, ya tidur juga mungkin kurang, jadi capeknya lebih cepat. Kayaknya kalau ke Cikuray ya kami harus pikir-pikir dulu deh. Mungkin Iya. Tapi Jason kalau agak. udah agak gedean dikit lah. Oke lah Bu. Soalnya sebenarnya bukan karena treknya, bukan karena treknya susah Ya, banget atau gimana, tapi panjangnya aja sih. betul betul betul. Oke lah kalau begitu Bu, thank you banget sudah sharing mengenai Gunung Cikuray. Nanti kalau misalkan naik gunung lagi, ajak-ajak. Ya mudah-mudahan sih bisa ikut, tapi kalau misalkan enggak ya nanti kita ngobrol lagi, kita review lagi gunung-gunung yang lainnya. Oke. Oke, oke teman-teman, itu aja ngobrol ala Bang Manjo, asik. Ngobrol with Bang Manjo pada malam hari ini, pada saat ini. Kita tunggu obrolan yang lain dengan orang yang lain juga. Tapi jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Oke, bye. Thank Bye, you. thank you.